Oke, ya. Jadi ini kita yang semalam ya. Kita lanjutkan diskusi topik kita semalam. Bapak nggak tahu ya, apakah kalian mereview kembali, mengulang kembali uh, topik ini khususnya bagian apa? Bagian energi potensial listrik dan juga potensial listrik ya. Jadi untuk bagian listrik statis ya, kita akan mungkin apanya permasalahannya itu kebanyakan di sini di energi potensial listrik ya. Dan juga nanti ada satu lagi yang terakhir yang disebut sebagai kapasitor, kapasitas kapasitor ya. Kapasitor itu apa? Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, jadi sebelumnya ya kalian sudah mengetahui ya medan ya, tentang medan listrik ya di antara muatan gitu ya. Kemudian ada energi potensial listrik. Jadi itu mirip-mirip dengan energi potensial pada ketinggian ya. Jadi bisa energi potensial listrik itu bisa you cari ya dengan cara meletakkan sampel atau uji muatan di sini ya. Jadi ada R1 di sini ya, kemudian ada R2. Oke. Dicari menggunakan integral di sini ya, menggunakan konsep usaha tentunya ya. Jadi kita menggunakan konsep usaha ya, F kali D sebenarnya ya. Kan usaha itu kan sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gini ya. Jadi usaha. Nah, usaha ini berhubungan dengan gaya ya. Usaha ini berhubungan dengan gaya ya. Jadi gaya dikalikan dengan perpindahan gitu ya. Jadi kalau misalnya you banyak gaya tapi nggak ada perpindahan, sebenarnya you tidak melakukan usaha apapun gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak gaya ya. Harus ada movement perpindahan. That's why target itu sangat penting ya sebagai drive atau mesin ya yang menggerakkan kalian. Karena gini, karena ada orang itu kadang yang senang dengan proses oriented, goal oriented gitu ya. Jadi itu kan depends ya. Orang itu berbeda-beda mungkin passionnya gitu ya. Jadi apa yang menggerakkan kalian sekarang itu adalah berdasarkan apa yang menjadi tujuan hidup kalian gitu ya. Jadi itu misalnya setiap hari yang kalian lakukan itu adalah bermain game, playing game, atau setiap hari kalian itu bermain media sosial atau berteman dengan orang-orang atau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu kan karena kalian memiliki goal atau tujuan di masa depan gitu ya. Wow, senang sekali saya belajar fisika ini ya kan, bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata ya kan. Oke, saya lanjut. Nah, jadi konsep usaha itu tadi ya dimasukkan dalam rentang R1 dan R2. Akhirnya kita mendapatkan mana ini? Nah, ini ya. Gaya mana? Oh, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Berarti kita mendapatkan di sini ya negatif ya. W itu sama dengan negatif K Q0 kali Q 1 kali 1 per R2 dikurang 1 per R1 gitu ya. Kenapa negatif? Karena memang kita memindahkan berlawanan arah gitu ya. Jadi usahanya itu berlawanan ya, berlawanan dengan arah medannya gitu. Oke. Nah, akhirnya kita mendapatkan ya perubahan energi potensial 1,2 itu sama negatif W12. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita kalau sekali lagi ya, kenapa menggunakan negatif? Ya, karena memang arahnya berlawanan begitu. Oke. Nah, berarti kalau ditanya besarnya berarti ya positifnya aja ya. Jadi sebenarnya sama aja ini. Jadi kalau misalkan tanya, Pak, kenapa ini tiba-tiba jadi positif ya? Karena memang itu adalah gaya yang melawan gitu ya. Oke. Nah, ini semalam kita lanjut yang potensial ya. Potensial itu berarti V ya. V, satuannya volt ya. Nah, potensial listrik itu merupakan perubahan energi potensial ya. Jadi ada potensial listrik itu V, energi potensial itu EP ya. Silakan kalian bedakan antara V dengan EP ya. V itu adalah potensial, EP itu adalah energi potensial. Nah, jadi yang dimaksud dengan potensial listrik atau V itu adalah perbandingan antara perubahan energi potensial yang di sini ya. Tadi di slide sebelumnya kita udah melihat ya perubahan energi potensial ya. Itu kan Q0 kali Q1 per R2 dikurang 1 per R1 ya. Nah, ini yang kalian lihat di kanan ini ya. Jadi nanti akhirnya kita mendapatkan rumus untuk potensial listrik ya. Itu adalah kaki 1 per R2 dikurang 1 per R1 ya. Atau sebenarnya kalau misalnya single ya tanpa adanya perpindahan dari R2 ke R1 ya, kita bisa ya mendapatkan potensial itu sama dengan K kali Q per R aja. Oke, begini. Ya, jadi misalnya tanya sebuah muatan ya kan, berapa potensialnya, bisa kalian gunakan kaki per R aja ya, di mana R itu adalah jarak dari titik tersebut ke muatan ya, ke inti muatan gitu.
Oke, kalau misalnya dia banyak potensialnya tinggal dijumlah-jumlahkan aja ya. Berarti ada V1, V2 tambah V3 dan seterusnya ya. Plus minus ini tergantung jenis muatannya. Nanti ya mungkin ada muatan positif, ada muatan negatif gitu ya. Nah, ini ya, semalam kita sampai di sini ya, hubungan antara potensial listrik ya. Potensial listrik itu apa? V ya. Dan juga medan listrik E ya. Nah, di sini juga kita starting point kita ya, our starting point itu start from the concept of work ya. Konsep dari energi gitu ya. Kan di mana energi kan itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan gitu ya. Jadi konsepnya gini. Jadi ada dua keping sejajar ya. Ini yang B, ini yang A. Oke, yang B itu penuh dengan muatan yang positif, yang A itu penuh dengan muatan negatif ya. Jadi medannya ini medannya ke kanan dari B ke A gitu ya. Nah, sementara bagaimana kalau misalnya you diminta untuk memindahkan muatan dari A ke B gitu ya. Artinya dia berlawanan arah gitu ya. Jadi misalnya tadi ada gaya gaya yang terjadi karena adanya medan gitu ya. Oh ya guys, ingat ya guys ya, hubungan antara medan dan gaya, yaitu ini hubungannya. F itu sama dengan muatan dikalikan dengan medan. Jadi F itu sama dengan muatan dikali dengan medan. Nah ini dia ya. Jadi dari medan ini sebenarnya kita bisa apa? Bisa untuk mencari atau menemukan besarnya gaya ya, gaya pada medan ini gitu ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini tadi ya, kembali ke konsep usaha yang tadi ya. Konsep usaha itu kan gaya dikalikan dengan jarak ya. Oke, di mana gaya di mana gaya itu sama dengan Q kali E ya. Muatan dikali dengan medan ya, medan. Berarti usaha itu sama dengan Q kali E kali D, di mana D itu adalah jarak antara keduanya gitu ya. Ini. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mengerjakan gaya sejauh ini ya, maka jaraknya yang dipakai adalah ini gitu ya. Karena you melakukan usaha itu sepanjang ini D gitu ya. Maka usahanya itu ini, W itu sama dengan WAB itu sama dengan Q kali E kali D. Oke. Ini D-nya D kecil aja ya. Ini bukan D kapital ini harusnya. Karena di sini D kecil. Oke, nanti kalian bingung ya, Pak, dari mana dapat D kapitalnya begitu. Oke, nah sekarang kita lihat hubungan antara potensial listrik dan juga medan listrik ya. Kan tadi kan dibilang ya, diketahui dari pembahasan kita sebelumnya ya, di konduktor bola berongga ataupun keping sejajar, usaha itu sama dengan delta potensial ya. Usaha itu sama perubahan energi potensial ya. Oke. Atau yang kita pelajari di potensial yang sebelumnya itu sama dengan Q ya dikalikan dengan potensial ya, besarnya potensial. Jadi ini perubahan energi potensial ya, itu sama aja dengan muatan dikalikan dengan potensialnya tersebut ya. Q dikali delta VAB ya. Jadi di sini ada potensial ya, ini saya kasih apa ya? Potensial dikalikan dengan muatan ya, Q. Sementara di sini adalah perubahan ya, perubahan energi potensial. Jadi beda ya guys ya, perubahan energi potensial dengan potensial aja beda ya. Potensial aja V, kemudian perubahan energi potensial itu delta EP ya. Oke. Jadi yang disebut dengan apa? Oh, ini juga delta ya, perubahan potensial. Yang disebut dengan perubahan potensial itu berarti dari VA dikurang VB dikurang VA gitu ya. Oke. Jadi karena adanya tadi perbedaan potensial dari kutub yang B dan A gitu ya. Jadi dikurangkan, dilihat selisihnya. Nah, ini tadi bukan delta WAB ya. Ini kan tadi dari sini ya. WAB itu sama dengan QED ya. Ini mana tadi? Ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah W ya. Delta WAB itu sama dengan QED. Ya, ini. Jadi karena kita memiliki juga WAB yang sama di sini ya. WAB itu sama dengan Q kali delta VAB ya. Sementara di sini juga delta WAB itu sama dengan QED. Jadi kan kita bisa buat kesamaan ya kan. Jadi kesamaannya gini. Q kali E kali D. Oke, ini once again ya, D-nya D kecil aja ya. Itu sama dengan sama dengan apa? Q kali delta VAB ya. Berarti Q-nya coret ini ya.
karena sama gitu ya. Berarti medan listrik ya, kuat medan listrik kita dapatkan apa? Persamaan delta VAB dibagi dengan jarak. Ah, ini dia. Jadi dari sini kita udah mendapatkan hubungan ya. Hubungan antara medan listrik, ini dia medan listrik, satuannya ini ya volt per meter ya. Oke. Dan juga besarnya beda potensial. Nah, itu ya bedanya guys ya. Jadi kalau misalnya potensial listrik itu VB aja atau VA aja. Sementara kalau perbedaan potensial itu ada deltanya ya. Itu makanya dia disebut sebagai beda potensial ini ya, beda potensial. Oke? Jadi sebenarnya ada potensial aja, ada energi potensial, ada beda potensial gitu ya. Beda potensial itulah yang harusnya dikurangkan ya antara dua potensial. Makanya disebut sebagai beda potensial ya. Satuannya volt ya. Kemudian jarak antar dua keping itu meter ya. Sampai sini bisa ya? Oke. Tadi yang keping sejajar, kalau misalnya dia pada konduktor bola berongga ya. Konduktor bola ya seperti biasa kemungkinan besarnya potensial itu berada di sekitar kulit ataupun di luar kulit gitu ya, di sekitar atau di luar kulit gitu. Ya sama seperti yang sebelumnya ya, ada juga konduktor bola berongga ya. Jadi di dalam itu kita lihat nih ya, di dalam kulit bola, di dalam dan di kulit bola. Oke, besarnya potensial ya berarti ini ya D itu di dalam, C itu di kulit bola. Ya, jadi antara di dalam ini ya, jadi ada titik di sini dan di sini ya. Nah, itu VD dan ini ya, VD dan VC. Ya, itu berarti besarnya potensialnya itu sama dengan Q per R ya. Di mana R itu ini ya, jarak jari-jarinya ini. Oke? Bisa lihat ya guys ya. Berarti itu adalah jari-jarinya. Oke? Nah, berarti kalian bisa gunakan aja langsung ini ya, kaki per R aja ya. Jadi itu untuk mencari atau menghitung besarnya potensial ya. Oke, atau 1 per, kalau misalnya K udah diketahui 9 kali 10 pangkat 9. Oke, sebenarnya kalian gak usah lagi pakai ini ya. Oke, jadinya ribet ya. Karena kan epsilon 0 itu kan nilai tertentu ya, nilai konstanta permeabilitas udara ya. Bisa juga pakai ini sih sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya konstanta sudah diketahui ya udah nggak apa-apa pakai konstanta aja gitu. Nah, kalau misalnya yang di luar bola, ya yang di luar bola misalnya di titik B yang di sini. Ini kan di luar bola, kan? Ternyata di sini juga masih bisa merasakan yang namanya potensial, ya potensial, yaitu ya udah langsung aja kaki per R ya ini. Ya, jadi bisa dilihat ya. Jadi semakin jauh R-nya dari luar, ya semakin jauh jaraknya, maka mungkin potensialnya itu semakin kecil gitu ya. Jadi semakin tidak memiliki potensial itu semakin jauh gitu ya. Paham ya guys ya? Nah, ini dia grafiknya ya. Jadi bisa kalian lihat grafik di sini. Yang gambar A itu ini adalah medan ya, medan listrik. Sementara yang di sini adalah potensial. Oke, coba lihat grafiknya nih ya. Yang medan ini yang grafik yang merah. Oke, perhatikan. Ini kan grafik antara medan dan jari-jari ya. Oke. Yang A. Kemudian yang B itu antara apa tadi ini? Beda potensial dengan ya, bukan beda potensial ya. Potensial aja ya berarti ya. Tapi di sini bikin beda potensial, nggak apa-apa lah ya. Beda potensial dengan jari-jari gitu ya. Jadi perhatikan. Di dalam medan ini untuk medan listrik ya guys ya. Medan listrik. Di dalam bola ini ya, di dalam bola berarti ini ya. R, oke, itu medannya berapa? Medannya 0, perhatikan guys ya. Itu medannya 0, oke. Karena kan medan itu kan ke atas, ini ke atas, sumbu Y gitu ya, sumbu Y. Berarti kan ini kan 0. Berarti medan itu dalam itu 0. Nah, di kulit dia itu paling besar medannya, oke. Semakin nambah R-nya, semakin nambah R ya, maka dia akan semakin kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian gambar 1 per X kuadrat, nah beginilah dia grafiknya. Oke ya, karena memang jari-jari itu adalah ya karena memang medan itu kan berbanding terbalik dengan jari-jarinya dikuadratkan, ya kan? Nah, seperti ini gitu. Paham ya guys ya? Sementara untuk potensial, perhatikan ini, beda potensial
Oke, untuk beda potensial di dalam jari-jari ya dari sini ke sini itu dia beda potensialnya tinggi. Oke, beda potensialnya tinggi. Nah, di kulit keluar itu udah mulai turun, mulai turun, mulai turun ya, sampai akhirnya semakin jauh dari bola ya, dia akan memiliki voltage ya beda potensial yang semakin kecil gitu ya. Jadi silakan kalian lihat bedanya di sini guys ya tadi ya. Oke, bedanya antara grafik kuat medan listrik ya, kuat medan listrik dan juga beda potensial. Ya sampai sini bisa ya guys ya, dipahami ya? Bisa? Atau saya ngomong sendiri? Halo? Bisa, Pak. Oke, thank you Grace ya. Nah, ini contoh soal yang kemarin ya. Nah, contoh soal yang kemarin kita sebenarnya udah bahas di sini ya. Jadi yang ditanya adalah sebuah bola dimuati positif ya, muatan positif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke. Mu-nya dicoret aja lah. Oke. 4 positif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya. Potensial pada titik yang berjarak 0,2 meter dari muatan ya. Itu berarti VA lah anggap ya, potensial A. Oke. Kemudian potensial B yang berjarak 0,4 itu VB. Ya, perhatikan di sini guys ya. Jadi VB itu lebih jauh ya dari muatan tersebut ya, dari intinya. Oke. Jadi semakin jauh harusnya dia lebih kecil gitu ya. Nah, beda potensial antara A dan B ya, beda potensial antara A dan B berarti kurangkan aja ya, VB dikurangkan dengan VA. Oke, VB dikurangkan dengan VA. Lalu yang ketiga, usaha yang diperlukan untuk memindahkan ya, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Nah, ini ada muatan proton ya, positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Oke. Dari A ke B ya. Nah, berarti kita lihat dulu ya informasi-informasi apa saja yang diketahui di sini ya. Jadi diketahui di sini konstanta ya, dan juga muatan. Oke. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang ini ya. Jadi semalam udah kita bahas juga ya. Jadi untuk mencari apa? Untuk mencari potensial di A itu gunakan aja ya kaki per RA gitu ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 ya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali dengan Q. Q tadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 ya per RA. Jadi jarak yang pertama 0,2 ya. Jadi ingat, menghitung potensial kalian tidak perlu ini dikuadratkan ya jaraknya ya, karena kita hanya untuk menghitung potensial. Oke, dapat potensial yang A itu 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian yang potensial yang B ya dengan jarak 0,4 ya kalian hitung nanti 9 kali 4 dibagi dengan 0,4 jadi dapatnya 0,9 kali 10 pangkat 5 volt ya. Ada dua potensial di sini, potensial B dan potensial A. Maka beda potensialnya VB dikurang VA ya, berarti 0,9 yang di sini tadi dikurangkan dengan 1,8 ya. Jangan lupa 10 pangkat 5-nya. Jadi kita dapat negatif ya ini. Negatif negatif 9,0 kali 10 pangkat 4 volt. Oke? Ya. Kemudian udah dapat beda potensialnya ya. Maka ini ya, U yang ditanya yang C itu kan usaha ya. Kan besarnya usaha kan sama dengan perubahan energi potensial ini ya. WAB itu sama dengan negatif ya. Ingat, negatif itu usaha ini ya, apa? Lawannya ya. Jadi negatif energi potensial AB gitu. Ya, kenapa? Karena memang di sini kan kita tadi mengurangkan VB dikurang VA ya, di mana VB itu adalah yang yang paling jauh dikurangkan dengan yang dekat gitu ya. Jadi yang pasti di sini akan mendapatkan hasilnya negatif gitu ya. Pasti akan mendapatkan negatif. Makanya di sini untuk menemukan usaha konservatifnya WAB ya itu harus kita negatifkan gitu ya. Negatif perubahan energi potensial. Oke. Sementara tadi kan di sini kan kita dapat beda potensial aja ya. Energi potensial itu nggak ada kita dapat gitu. Oke. Jadi hubungan antara energi potensial dengan beda potensial apa? Ini guys ya. E potensial ya, itu kan sama dengan apa? Muatan dikalikan dengan ini potensial ya. Oke ya. Ini muatan dikalikan dengan potensial. Ingat tadi hubungan gaya dan medan tadi apa?
Gaya itu sama dengan Q dikali E. Nah ini ya. Jadi di dalam bab ini kita menemukan banyak rumus-rumus ya. Jadi harus tahu dan jangan lupa ini nantinya. Oke. Berarti di sini ya EPB itu kita gunakan Q0 kali VB dikurang Q0 kali VA. Ini kan nanti kan bisa diubah ya. Jadi misalnya negatif Q0 kali dengan VB dikurang VA. Nah, begini ya, VB dikurang VA kan udah kita dapat. Ini hasilnya. Oke, VB dikurang VA. Berarti langsung aja Q0 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ingat ya, di sini ada tanda negatif ya. Oke, dari awal tadi udah ada tanda negatif ini ya. Dikalikan dengan perubahan dikali dengan beda potensial tadi yang kita dapat di bagian B ya. Negatif 9 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi kalau misalnya U kalikan negatif dengan negatif jadinya positif ya. Jadi ini besarnya usaha. Oke. Usaha konservatif ya, usaha konservatif. Nah, jadi besarnya usaha konservatif ya dari perubahan energi potensial tersebut harusnya adalah positif 1,44 kali 10 pangkat negatif 14 joule gitu ya. Maka besarnya usaha dari luar itu adalah negatif W konservatif ya. Jadi U dari luar istilahnya ya. Jadi ada gaya positif, maka U harus lawannya ya. Jadi U harus memberikan yang negatif 1,44 kali 10 pangkat negatif 14 joule. Ya, negatif itu hanya beda arahnya ya, sekali lagi ya guys ya. Jadi hanya perbedaan arahnya saja. Oke? Misalnya tadi kan kalau positif misalnya keluar, berarti negatif itu kalian masukkan ke dalam ya, ke dalam gitu ya. Oke ya. Atau berlawanan arah dengan medan gitu. Ya. Jadi ini ada contoh yang udah kita bahas semalam ya. Nanti silakan dilihat di slide ya. Jadi ada beberapa yang salah ketik juga ya. Ini ya, misalnya yang VB, V udah kita perbaiki di sini gitu. Oke. Nah, coba ya kita latihan soal 4 soal aja ya. Masih ada waktu ya, 20 menit ya. Oke. Jadi latihan soal yang pertama. Coba guys semuanya dikerjakan di buku fisikanya ya. Jadi supaya ada latihan. Oke, tidak usah tulis soalnya ya, langsung aja tuliskan penyelesaiannya gitu ya. Oke, semuanya ya sudah ready ya, sudah standby ya dengan buku dan ininya ya, dengan pulpen, alat tulisnya. Silakan, nomor 1. Tidak usah tulis soal ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanya. Latihan ya guys ya, semuanya wajib ya Bapak harapkan semuanya ini latihan. Oke, sebuah konduktor bola berongga diberi muatan negatif 50 mikrokalom ya. Berarti muatannya negatif gitu ya. Berarti negatif 50 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, ini diubah dulu. Diketahui ya guys ya, buat aja dulu diketahui di situ. Udah ya. Nah, bola itu memiliki diameter 12 cm. Oke, hitung kuat medan listrik pada jarak. Kuat medan listrik pada jarak. Ini ada gambarnya guys ya. Berarti kalau misalnya diameternya 12 berarti jari-jarinya 6 ya. Berarti kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari pusat bola. Oke. Di dalam bola, kan tadi kan udah kita lihat di grafik ya. Kalau misalnya di grafik ya Grace, yang A itu ini jawabannya berapa Grace? Berapa kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari pusat bola? Tanpa dihitung sebenarnya ini langsung tahu ini. Berapa medannya, Grace? 4. Hah? Apa Pak? Nomor berapa? 1A. Iya, 1A. Saya bertanya ini. Kan jari-jarinya 6. Oke, jari-jarinya 6. Nah, ditanya berapa hitung kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari pusat bola. Itu berapa? Evelyn, berapa Evelyn? Evelyn. Evelyn Lee. Ya Pak. Kira ini berapa ini kuat medan listriknya 3 cm dari pusat bola? Berarti 3 cm itu sekitar sini. Nah, di sini. Ini berapa? Kuat medan listrik di sini.
Berarti tadi nggak nyimak ya yang grafik yang Bapak jelaskan tadi ya, yang dua grafik itu ya. Grafik medan dengan beda potensial. Iya Pak, tadi ke toilet bentar. Vanessa, oh Ya, saya tanya, Pak. gimana Van? Yang A, jawab dulu yang A. Itu besarnya kuat medan listrik 3 cm dari pusat bola itu berapa? Dua belas ya, Pak. Enggak, 12. 6. Enggak. Berapa lagi mau kamu bilang? Saya tanya Jovan deh. Jovan mungkin ini tahu. Jovan, berapa Jovan? Apa? Kuat medan listrik 3 cm dari pusat bola. Berapa, Jov? Nggak tahu aku. Waduh. Ada yang tahu, guys? Siapa yang tahu di kelas ini? Oh my God. Siapa yang tahu di sini ya? Ada yang tahu? Silakan, yang tahu siapa? Austin mungkin tahu, Austin. Atau CH? Dua 25. Bukan. Mungkin kalian menghitung normal begini ya guys ya. E itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya kan memang ini kan untuk mencari kuat medan listrik ya. Kaki per R kuadrat. Oke. Tetapi ini guys, aduh, ini tadi ya, saya kembali ke sini dulu. Mana tadi? Ini. Tadi Bapak bilang apa? Di dalam bola untuk medan listrik itu sama dengan 0. Oke. Medan listrik terbesar itu berada di kulit di sini. Di permukaan kulit bola. Oke. Makanya dia terbesar di sini. Ini perhatikan ini E. Segini dia. Oke. Semakin jauh dari bola, maka dia semakin turun medannya. Oke ya guys ya. Jadi kalau 3 cm kan misalnya jari-jarinya 6, 3 cm kan masih dalam bola, berarti medannya 0. Itu jawabannya ya guys ya. Paham ya semuanya ya? Jadi next time kalau ditanya medan listrik dalam bola itu berapa? 0. Tetapi kalau yang ditanya potensialnya itu justru sebaliknya ya. Potensial terbesar itu justru berada di dalam bola. Perhatikan ini di atas. Oke, segini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mana saya kembali ke sini. Ini tadi ya. Ini diameternya 12 cm ya, kemudian jari-jarinya 6. Berarti kalau misalnya tanya 3 cm dari pusat bola, itu berarti besarnya medannya sama dengan 0. Ya. Nah, 6 cm dari pusat bola itu berarti di kulit bola, di permukaan bola. Nah, itu berapa? Kalian baru bisa hitung ya. Baru bisa hitung K, 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Q-nya berapa tadi? Negatif ya. Ini ya, negatif 5 kali 10 pangkat negatif 5. Ya kan? Pas ya? Dibagi dengan Oke, 6 kali 10 pangkat negatif 2 kan ini cm ya, kita ubah ke meter, dikuadratkan. Nah, ini baru bisa kalian hitung guys. Ya, jadi itu di permukaan bola ya. Kemudian yang terakhir ini bukan 3 ya guys ya, harusnya 9. Oke. Silakan kalian kerjakan dulu guys ya. Jadi jawab tadi kita udah jawab yang A, sekarang kalian jawab yang B dan juga yang C ini 9 cm ya. 9, jadi dia jauh di luar bola. Oke, silakan kalian hitung ya. Kalian kerjakan semuanya, tolong dikerjakan ya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Yang sudah siap silakan raise hand ya. Yang nomor 1 dulu.
Oke, yang nomor satu silakan kalian lanjut dari ini ya. Tadi udah Bapak kerjakan yang B ini sedikit ya, setengah. Jadi kalian lanjutkan saja, kalian hitung pakai kalkulator boleh. Lalu kalau sudah siap nanti yang nomor satu lanjut ke nomor dua ya. Langsung aja tulis diketahui ditanya jawab aja ya, tidak usah tuliskan soalnya. Oke, lanjut ke nomor dua. Perhatikan di sini guys. Nomor 2 ini mirip dengan soal yang sebelumnya. Memang bukan mirip sih, sama ya, tapi kalian diminta untuk menuliskan ulang aja ya ini. Ini sama dengan soal sebelumnya guys ya. Jadi ada muatan positif 4 kali 10 pangkat negatif 6 ini kolom aja ya, negatif 6 kolom. Kemudian ada jarak pertama 0,2, kemudian jarak kedua 0,4 ya. Beda potensial antara A dan B, kemudian usaha. Sama ya. Oke, coba Bapak challenge kalian untuk menuliskan ulang ya sebagai latihan ya supaya kalian bisa lebih paham. Oke. Silakan nomor 1 nomor 2 dikerjakan ya semuanya ya di buku fisikanya. Oke. Ini di meeting ini kenapa ya tinggal 15 orang ya? 5 orang tidak hadir. Bukan tidak hadir, tiba-tiba keluar dari tadi ya. Keluar lebih awal. Apa yang buat ya keluar lebih awal? Oke, gimana? Sudah siap? Raise your hand if you have already finished. Nanti Bapak akan minta kalian untuk buka kamera untuk menunjukkan hasil pekerjaannya ya. Jadi untuk memastikan kalian semua, karena gini guys, karena sebenarnya saya nggak mau ngasih PR-PR sama kalian, jadi tugas-tugas itu harus dikerjakan selama di lesson kita gitu, di pembelajaran kita. Jadi kalau bisa, ini misalnya ada tugas ini ya, kalau bisa jangan dikerjakan nanti lagi di rumah, kalau bisa sekarang dikerjakan sekarang aja ya. Oke, jangan ditunda-tunda dulu. Nanti silakan raise your hand if you have finished, supaya nanti Bapak bisa ke nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi ada 4 soal. 5 deh, ada 5.
Vincent, udah nomor berapa Vincent? Vincent, menghilang. Udah hampir siap, Pak. Kamu sudah siap? Vincent? Hampir. Hampir ya, oke. Kok makin banyak siswa yang keluar ya? Sekarang tinggal, astaga, tinggal 14 orang. Tuh, yang lain ini Stella Rinaldi udah siap, Stella? Masih nomor 2, Pak. Hmm. Derlinson, udah nomor berapa Derlinson? Belum, Pak. Sampai nomor berapa? Masih coba mengerti, Pak. Oke, masih coba mengerti, baiklah. Ya udah, dimulai dari nomor 1 aja dulu kamu coba kerjakan aja ya, Derlinson. Jadi kamu tulis, jadi supaya bisa ngerti, tuliskan aja, ya kan? Kamu gambar bolanya, kamu bikin jari-jarinya. Jadi bayangkan aja ya. Jadi cara mudah untuk memvisualisasikan mungkin bisa begitu ya. Celinjo, udah siap Selin? Belum, Pak. Sampai nomor berapa? 2. Nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 sama dengan ini ya, soal sebelumnya yang ada di contoh ya Selin ya. Jadi kamu diminta untuk menuliskan ulang saja nomor 2. Oke ya, jadi buat kalian yang masih belum mengerti atau yang sudah mengerti, setengah mengerti atau yang sudah benar-benar paham, ya. Nah ini kita harus mengerti dulu apa yang diminta dari soal pertanyaannya. Yang diminta itu adalah kuat medan listrik ya, berarti itu E ya. Berarti E, ingat, untuk mencari medan listrik itu berarti K kali Q dibagi dengan R kuadrat gitu ya. R itu adalah jarak titik tersebut ke pusat gitu ya. Oke. Berarti di sini ada 3R, ada 3 cm, ada 6 cm, dan ada 9 cm gitu ya. Kalian cari masing-masing, gampang ya. Berarti ini ada contoh yang A ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali negatif 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini paham ya guys ya dari mana 10 pangkat negatif 5, karena negatif 50 ya, ini negatif 50 kali 10 pangkat min 6 itu kan jadinya negatif 5 kali 10 pangkat negatif 5 kolom gitu ya. Jadi pangkatnya saya tambahin, iya nggak sih? Ya kan? Ya betul ya, pangkatnya ditambahin. Kemudian di bawah berarti R kuadrat. Ya berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 itu kan 6 cm ya. Jadi ini Bapak ubah ke meter gitu ya. Jadinya 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Berarti min 45 kali 10 pangkat berapa ini? 9 dikurang 5, 4 per 36 kali 10 pangkat negatif 4. Nah ini nanti kalian bagikan aja ya, 45 dibagi 36 sama-sama dibagi 9 ya. Berarti min 5 per 4 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi guys, min itu sebenarnya adalah pertanda bahwa sebenarnya dia adalah muatan negatif ya. Berarti dia ke dalam ya, gitu arahnya. Nah, begitu. Oke, kalau misalnya yang positif itu berarti dia ke arah luar gitu ya untuk medannya. Nah, begitu. Ya, jangan lupa ini. Nanti berarti tinggal kalian hitung aja ya, min 5 per 4 dikali 10 pangkat 8. Oke, kemudian yang B, ya yang B itu juga sama ya. Kalian cari dulu yang VA ya. Jadi yang A tadi kan kalian cari dapat VA berapa. Oke. Kemudian dapat VB-nya berapa.
Oke. Kemudian yang B itu beda potensial ya, berarti delta VAB. Ya kan sama dengan VB dikurang VA. Oke. Dapat beda potensialnya. Yang C itu berarti mencari usaha ya. WAB itu sama dengan apa tadi? Negatif EP delta ya. Perubahan energi potensial gitu ya. Oke. Atau bisa juga kalian gunakan negatif delta energi potensial Q kali delta V. Nah, ini juga bisa. Oke. Sama aja ya, nggak ada bedanya dengan yang soal tadi ya, yang udah kita bahas. Oke, berarti dapat usahanya di sini ya. Oke, thank you yang sudah siap ya. Ada Grace, ada CH, yang lain mungkin lagi mencoba untuk memahami, silakan ya dipelajari. Oke, sudah jam 9.30 ya. Oke, kita sudah time's up ya. Jadi minggu depan lagi ya kimia ya. Kimia sih fisika. Oke. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 ya, nanti sampai dengan nomor 5 ya. Silakan nanti walaupun tidak dikumpulkan ya, sekalian coba untuk kerjakan ya. Kerjakan aja di buku. Kalian lanjutkan aja di situ ya. Nomor 1 kan udah tadi, nomor 2 udah, nomor 3, 4 sampai dengan nomor 5. Nanti dilihat soalnya di slide. Oke. Saya akan tanya ini nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, misalnya yang nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini gampang sebenarnya ya. Yang ditanya adalah potensial listrik di sini berapa. Oke. Berarti kalau misalnya di sini 80, di sini 60 ya, di sini 60 berarti diagonal ini adalah 100 ya kan. Berarti di sini 50, di sini 50. Oke. Nah, akhirnya you dapatkan ini apa totalnya ya. Berarti V total itu sama dengan apa? V1 tambah VA tambah VB tambah VC tambah VD. Ini gampang sebenarnya guys ya. Jadi VA itu sama dengan K QA per R gitu ya. R1 misalnya ya, R1 tambah K QB per R2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini kayaknya lebih gampang dan lebih mudah. Oke, ini juga ya, nanti kita akan lihat ya, silakan kalian coba-coba aja dulu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita sudah lewat 2 menit ya, sampai jam 9.32. Is there any question? Enggak, Pak. Berarti nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke kapasitor ya. Kapasitor ini adalah bagian terakhir dan tetap juga berkaitan dengan listrik statis. Nanti di kapasitor ini, ntar kita lihat dulu energi kapasitor. Nanti ada kapasitor disusun secara seri dan juga disusun secara paralel. Nah, ini dia apanya yang penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada print laser ataupun mesin fotokopi. Dan kita lihat sampai di mana dan selesai ya. Jadi kita tinggal mungkin 2 pertemuan lagi ya untuk mengcover semuanya ini gitu. Oke, baiklah guys, terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya hari ini ya. Tetap semangat belajar, buat sebuah target pencapaian dan juga kerjakan dengan maksimal dan do your best. Oke, thank you ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Baik, Pak. Bye, Pak. Bye. Baik, Pak. Bye.